Pas sekali lagi penyertaan-Mu, biarlah kami ya Tuhan boleh mengenal Engkau. Dan kami percaya Engkau juga adalah Allah yang mau kami mengenal Engkau. Sehingga kami percaya Engkau akan menyatakan diri-Mu bagi kami hari ini. Tuhan, sekali lagi mohon belas kasih-Mu, mohon hikmat-Mu, mohon Tuhan siapkan hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya. Oke, sekarang kita mau lanjutkan kepada bagian selanjutnya. Ya, tapi sebelum lanjut kepada bagian selanjutnya, remaja-remaja sekalian, siapa di sini yang dari antara yang kita sudah catat tadi ya, pernah mengalaminya? Ada? Ada ya? Oke. Lalu kalian waktu mengalaminya, kalian bagaimana? Apa yang kalian lakukan? Abaikan? Diamkan, nanti balik lagi loh, iya kan? Ya, oke. Nanti kita akan bisa lebih lihat lebih jauh lagi ya, apa-apa yang harus kalian isi di dalam pikiran dan hati kalian. Tetapi sebelum kita ke situ, yang paling sederhana, jangan simpan sendiri ya. Tentu pertama-tama berdoa dulu, itu sudah pasti ya. Siapa di sini waktu mengalami hal ini berdoa dulu? Oke, puji Tuhan ya. Itu paling pertama. Mesti berdoa dulu. Nah, lalu yang kedua, perlu bicara kepada yang tadi Bapak bilang, yang lebih senior, yang kalian percaya bisa memberikan tuntunan bagi kalian. Itu penting. Ya. Kalau saya share kepada teman dekat saya, boleh nggak? Boleh juga untuk ya sekedar melepas kesulitan, tetapi perlu yang lebih senior yang tahu firman, yang mengasihi kalian dan yang mengasihi Tuhan memimpin kalian. Ya. Karena kalau cuma teman sebaya, mungkin bisa sulit membawa kalian karena kalian sama-sama satu umur misalkan atau satu kelas dan lain sebagainya. Sehingga pengalaman hidup, perenungan firman masih harusnya yang lebih tua, yang lebih senior yang bisa memimpin kalian. Ya, jadi ingat ini ya, coba minta Tuhan tolong saya mau ada yang bisa membimbing saya. Ini penting sekali. Kalau remaja tidak ada yang dibimbing, dia akan dibimbing oleh siapa? Setan ya. Ya, dia akan dibimbing oleh sosial media. Ya, kecuali kalian bilang sosial media itu setan. Nah, itu cerita lain ya. Dia akan dibimbing oleh sosial media. Nah, yang dari sosial media itu tahu Tuhan tidak? Ada yang iya, ada yang tidak. Oke. Kebanyakan? Tidak. Lalu kalau dia kenal Tuhan, dia kenal kalian tidak? Lebih sedikit lagi kan ya? Ya, jadi yang kenal Tuhan, yang kenal kalian, yang cinta kalian itu yang penting. Oke? Ya, jadi coba ya. Mesti cari orang yang sungguh-sungguh kenal Tuhan supaya bisa membimbing kalian. Amin. Jangan pendam sendiri, karena kalau cuma sendiri nanti muncul lagi, bisa lebih berat lagi, sulit untuk bisa menanganinya. Oke? Ya, baik. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan hari ini ya. Ya, tadi kita sudah lihat bahwa manusia adalah makhluk teologis ya. Nah, sekarang kita mau lihat gambaran yang lebih besar lagi ya. Siapa kita itu? Nah, jadi bagian ini kita akan melihat siapa kita dan siapa Kristus. Ini dua bagian besarnya ya. Siapa kita dan siapa Kristus. Oke, mari kita akan lihat hal ini. Pertama, tentu saja untuk boleh melihat siapa kita, maka kita mesti jauh kembali kepada awal Alkitab. Yaitu kitab apa yang paling pertama? Kitab Kejadian. Dan di dalam kitab Kejadian ada kisah apa yang paling pertama? Ya, penciptaan. Oke, jadi ini yang pertama ya. Jadi Alkitab itu memberikan kepada kita yang namanya cerita besar. Cerita besar. Ya. Sehingga kalau kita tahu cerita besar kita
kita bisa tahu bagaimana seharusnya kita hidup. Ambil contoh ya. Siapa di sini pernah main drama? Oh, hampir semua kan pernah main drama. Ada yang main drama tiba-tiba muncul saja, terus dia langsung main sendiri terserah maunya dia. Ada? Nggak ada. Itu lawak kalau seperti itu ya. Ada lawakan yang memang bisa tiba-tiba muncul seperti yang mungkin apa ya, dulu tuh ada namanya Opera Van Java lah. Malah lawak-lawak yang lebih oke juga mereka perlu latihan dulu. Ada ceritanya ya. Jadi namanya drama mesti tahu apa? Tahu alur, tahu cerita, betul ya? Supaya kita bisa tahu bagaimana seharusnya kita berperan. Sama. Alkitab juga memberikan kepada kita cerita besar. Nah, kalau kita tidak tahu cerita besar ini, kita tidak bisa berperan loh dalam hidup ini. Akhirnya hidup kita bisa jadi kacau, hidup kita bisa merusak juga hidup orang lain. Coba kalau di drama, kita tidak latihan, terus kita mau sengaja berperan saja. Kira-kira jadi rusak tidak ceritanya? Pasti rusak ya. Sama dalam hidup ini, kalau kita mau langsung berperan, tidak latihan, tidak tahu cerita besarnya apa, rusak cerita besarnya. Ya. Nah, maka cerita besar ini, setiap drama itu kan biasa ada yang namanya apa kalau di drama itu kalian disebutkan yang pembagian-pembagiannya? Bukan penokohan, alur ceritanya kalau dibagi. Naskah, terus naskah dibagi beberapa adegan ya, atau skrip ya. Ya, jadi ada adegannya, ada babaknya. Ya, jadi ada 4 babak. Ya. Babak pertama adalah babak penciptaan. Babak kedua adalah babak kejatuhan. Babak ketiga adalah babak penebusan. Babak keempat adalah babak penciptaan baru. Ya. Mirip tidak biasanya dengan drama yang kalian perankan? Mirip ya, biasanya kalau drama pertama-tama ceritanya bagaimana? Langsung berantem tiba-tiba? Enggak kan ya, biasa ada alurnya dulu, ada intronya dulu ya. Ada intro baru menuju kepada tadi bilang cekcok ya. Konflik itu namanya ya. Masuk kepada konflik, lalu kemudian ada klimaks. Klimaks dulu ya. Itu paling seru klimaksnya. Baru sesudah itu mulai kepada resolusi sehingga ceritanya bisa berakhir dengan indah ya. Mirip seperti demikian juga di dalam Alkitab. Nah, di dalam cerita besar ini kita bisa menemukan siapa Tuhan kita dan siapa kita. Nah, ini akan kita lihat ya secara singkat, secara sederhana saja. Oke, di dalam penciptaan, maka pertama-tama kita melihat Tuhan kita adalah siapa berarti? Oke, Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, ya meskipun dalam kitab Kejadian belum ada istilah nama Yesus Kristus ya, tapi yang pasti kita melihat Tuhan kita sebagai apa? Ya, tepat sekali, sebagai pencipta. Sebagai pencipta, ya. Kenapa ini penting untuk melihat bahwa Tuhan kita itu sebagai pencipta? Karena berarti hidup kita ini ada di bawah otoritasnya siapa? Tuhan. Ya, itu dari pertama ya. Tuhan pencipta, kita yang dicipta. Ya kan? Kalau kita mau jadi pencipta, jadi kacau. Ya, jadi Tuhan pencipta, kita yang dicipta. Dengan demikian manusia itu adalah ciptaan. Nah, tapi begini. Manusia itu dicipta paling pertama tidak? Tidak ya, paling pertama Tuhan cipta apa? Ya, langit dan bumi, lalu kemudian hari pertama ada apa? Ada terang, lalu Tuhan mulai pisahkan, ada air di atas, air di bawah, ada kemudian daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan, benda penerang, dan sebagainya. Jadi manusia itu yang paling terakhir. Poinnya apa ya?
poinnya itu adalah kita itu bukan menjadi senternya. Ya, kita bukan menjadi yang paling utama. Waktu kita ada, dunia sudah ada belum? Oh, waktu kita ada, dunia sudah ada belum? Sudah ya. Waktu kita nanti sudah tidak ada, dunia masih ada belum? Masih. Jadi kita ini yang paling penting bukan? Tidak penting-penting amat ya. Wah, masa sih manusia nggak penting? Manusia penting, tapi pertama-tama dulu nggak penting-penting amat. Artinya apa ya? Artinya bahwa yang utama dalam dunia ini bukan tentang aku, tapi tentang apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan di sekitar hidupku. Nah, ini penting ya. Coba sekali lagi ya. Dalam hidup ini yang pertama-tama bukan tentang aku, tapi tentang apa yang Tuhan, karena Dia pencipta ya, jadi apa yang Dia mau untuk aku kerjakan di dalam atau di sekitar hidupku. Oke, coba tulis dulu kalimat ini, agak panjang ya. Sekali lagi ya. Dalam hidup ini yang paling utama bukan tentang aku, tapi tentang apa yang Tuhan mau untuk aku kerjakan di sekitar hidupku. Oke, nanti pelan-pelan mulai pikir ya. Ada yang belum bisa tulis? Sekali lagi ya. Dalam hidup ini, yang paling utama bukan tentang aku, tapi tentang apa yang Tuhan mau untuk aku kerjakan di dalam hidupku. Amin? Oke, maksudnya apa begitu ya? Maksudnya begini. Oke, tulis dulu. Setelah tulis baru saya jelaskan. Oke, sekarang ya. Maksudnya begini. Maksudnya adalah ada orang-orang yang berpikir bahwa hidupnya ini tentang apa yang dia mau. Ada tidak? Banyak yang begitu ya. Misalkan dari kecil kita sudah ditanyakan ya, apa cita-citamu ya. Sampai sekarang masih ditanya nggak kira-kira? Apa cita-citamu? Apa yang kamu inginkan? Lihat ya, semua pertanyaan ini tentang apa? Semua pertanyaan tentang aku. Berarti yang jadi utama siapa? Aku dan keinginanku. Tapi enggak, atau sangat jarang loh orang tanya begini. Misalkan ya, Andre, nggak tahu sih ada nama Andre atau enggak ya. Andre, kamu lihat nggak kira-kira kota Banjarmasin itu apa masalahnya? Apa masalah kota Banjarmasin? Apa? Banjir ya. Bulan lalu saya datang katanya darurat sampah ya. Nah, mulai ya pikir-pikir. Masalah kota Banjarmasin itu menurut kamu apa, Andre? Masalah kota Kapuas menurut kamu apa? Lalu kamu mau jadi apa berarti? Ada nggak yang pernah tanya begitu? Jarang ya. Karena semuanya tentang aku. Bahkan jarang loh, apalagi orang bilang begini. Menurut kamu bangsa Indonesia itu perlu apa? Ayo coba kau ditanya, menurut kalian bangsa Indonesia perlu apa? Presiden yang nggak korupsi ya. Apalagi? Apa? Literasi ya. Literasi, maksudnya literasi apa maksudnya? Literasi baca? Oh, banyak yang belum bisa baca atau maksudnya bagaimana? Membaca dengan memahami. Oke, wah bagus ini ya. Ini baru saya dengar ini dari remaja-remaja bilang seperti ini. Berarti kalau butuh literasi, butuh apa berarti sebenarnya? Butuh profesi apa? Guru ya? Nah, berarti mulai pikir. Mungkin loh saya bisa jadi guru. Bisa lihat nggak apa bedanya dengan yang tadi? Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Bisa lihat apa bedanya? Yang sebelumnya tadi apa
Citamu. Aku mau jadi astronot. Aku mau jadi orang yang pertama kali mendarat di Jupiter misalkan. Kan di Mars sudah ada ya. Di bulan sudah ada. Di Jupiter belum ada. Ada kaitan tidak dengan sekitar kita? Kalau kayak begitu. Ada kaitan nggak? Coba sekali lagi. Ada kaitan nggak? Nggak ada ya. Poinnya adalah banyak orang cuman pikir apa yang dia bukan apa yang dibutuhkan. Biasanya apa yang dibutuhkan itu yang Tuhan mau. Jelas ini? Jelas ya. Jadi ini yang pertama ya. Anak-anak sekalian ingat, kita ini dicipta. Berarti kita ada di bawah otoritas Tuhan. Apalagi kita dicipta yang terakhir. Berarti kita dipanggil untuk menjadi, ini poin penting, pelayan. Pelayan. Ya. Bukan Tuhan loh. Jadi apa? Pelayan. Melayani siapa? Melayani Tuhan melalui melayani orang lain, melalui melayani kota, melalui melayani negara. Sehingga kita jadi berkat. Amin. Nah, remaja-remaja dari masih SMP mesti punya pikiran, cita-cita seperti ini ya. Jadi jangan lagi cuman sekedar apa ya cita-citaku. Mau jadi apa ya? Itu masih belum terlalu sesuai dengan Alkitab. Yang sesuai dengan Alkitab mulai lihat kemana? Sekitar butuh apa dan Tuhan mau saya kerjakan apa. Amin? Mau jadi orang yang seperti itu? Karena itu yang Tuhan mau ya. Jadi kita adalah pelayan. Kita bukan melakukan yang sesuai yang kita mau, tetapi yang Tuhan mau. Makanya Tuhan bilang, mari coba kita buka Kejadian 2. Kejadian pasal yang kedua. Mari kita lihat ayat yang ke-15. Mari kita baca sama-sama ya. Kejadian 2 ayat 15. Kali ini saya baca dari terjemahan yang lama, jadi bisa sama kita. 1, 2, ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Siapa yang suruh? Tuhan. Dan apa yang Tuhan suruh? Mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu. Sekarang, apakah Tuhan tanya kepada Adam? Adam, apa ya cita-citamu? Tanya enggak? Enggak. Tuhan langsung bilang, kamu dikasih Taman Eden. Sekarang kamu harus pelihara dan kembangkan atau usahakan Taman Eden itu. Amin? Berarti prinsipnya sama tidak dengan yang tadi kita barusan dengar? Sama ya? Yaitu lihat apa yang dibutuhkan sekitar. Sekarang, kalau dikaitkan dengan masalah mental tadi, kenapa orang banyak mengalami masalah mental? Salah satu alasannya, karena mereka selalu mau memaksakan apa yang mereka tepat sekali, apa yang mereka kehendaki, bukan yang Tuhan mau. Makanya kacau hidupnya, karena mau memperjuangkan apa yang mereka mau. Akhirnya egois tapi nggak berhasil, jadi depresi. Depresi makin parah, akhirnya merasa tidak ada harga diri, akhirnya bisa sampai mau bunuh diri. Mulai dari apa akar masalahnya? Lakukan apa yang keinginan sendiri. Bahaya tidak? Jadi mulai sekarang ingat ini ya, sama-sama ayo kita bilang, sangat bahaya. 1, 2 ya. Sangat bahaya. Menginginkan apa yang aku kehendaki. Ya, itu ingat hal ini ya. Oke? Ya, sekarang kita lanjutkan ya. Sekarang babak yang kedua. Babak yang kedua. Apa yang terjadi? Manusia jatuh ke dalam dosa. Oke, jadi siapa manusia? Ya, Adam dan Hawa, manusia yang pertama. Dan ternyata mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, sekarang kenapa mereka jatuh ke dalam dosa ya?
Oke, itu yang kita lihat ya. Tadi apa? Oke, ya itu yang kita lihat ya. Tapi sekarang, coba kita benar-benar baca. Kira-kira apa yang mendorong Hawa dan Adam setelah itu untuk makan buah itu? Apakah cuma sekedar karena iblis bilang, boleh kok itu dimakan? Karena Hawa ingin tahu segalanya. Karena Hawa ingin tahu segalanya. Ada lagi? Nafsu apa? Keserakahan. Oke. Ada yang lebih penting lagi dan ini langsung menjadi kontras dengan yang kita sebutkan di sini. Mari coba kita baca ya. Tadi nafsu, keserakahan, kemudian apa tadi Dek? Sorry. Ingin tahu apa yang baik, ingin tahu segalanya. Nah, ini ada satu hal yang menyatukan mereka. Mari coba lihat Kejadian 3 ayat yang ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima. Khususnya kalimat terakhir yang mulai dengan kata dan. Kata dan. Mari kita baca bersama ya. 1, 2, ya. Dan kamu akan menjadi seperti Allah yang baik. Oke, apa yang paling penting di sini? Tepat sekali ya, pintar. Mereka mau menjadi seperti Allah. Jadi berarti di sini dari ciptaan mau jadi siapa? Pencipta. Tepat, mau jadi pencipta. Kenapa ya mau menjadi pencipta? Karena bisa menentukan baik dan jahat sesuai keinginan sendiri. Sekali lagi ya, kenapa mau jadi seperti Allah? Karena bisa menentukan baik dan jahat sesuai keinginan sendiri. Oke, jadi manusia di sini mau menjadi pencipta. Mau menjadi Tuhan. Pakai tanda kutip ya, artinya kan bukan hal yang benar. Pencipta atau Tuhan tanda kutip. Ya. Yang artinya mereka ingin tentukan baik dan jahat sesuai keinginan sendiri. Jadi, kalau Bapak tanya ya, apa sih itu dosa? Ini kan dibilang mereka jatuh ke dalam dosa. Apa itu dosa? Hal yang bertentangan dengan Allah. Ada lagi kalau berdasarkan ini berarti apa dosa? Tidak percaya akan Allah. Maksudnya apa tuh tidak percaya akan Allah? Tidak mau dipimpin Allah kira-kira ya. Oke, good. Berarti intinya apa? Dosa itu mau menentukan sesuai keinginan sendiri. Mau menentukan baik dan jahat sesuai dengan keinginan sendiri. Itulah dosa. Ya. Jadi dosa bisa banyak macam sih ya. Tadi kalian bilang ada nafsu lah, serakah, apalagi biasa orang yang bilang dosa itu apalagi? Coba sebutkan apalagi kira-kira contoh-contoh dosa. Pembunuhan, mencuri, apalagi? Berzina. Oke. Yang nggak kelihatan lah. Kalau nafsu, serakah nggak kelihatan kan? Membunuh, mencuri kelihatan ya. Kecuali mencuri diam-diam. Nah, itu juga bisa nggak kelihatan pencurinya. Tapi yang dicuri kelihatan, nggak ada lagi ya. Ya. Contoh lagi apa yang dosa dalam hati? Oke, iri hati, dendam, benci ya. Kalau kita mau rangkum semua itu, ada satu hal yang menyamakan mereka. Jadi menjadi orang perlu merangkum ya, supaya dari yang banyak kita bisa dapat intinya apa. Nah, intinya semua itu apa berarti? Kehendak atau keinginan diri sendiri. Mau jadi Tuhan. Akhirnya jadi Tuhan nggak? Akhirnya jadi dosa. Ya, jadi orang yang kacau, bukan jadi Tuhan. Ya, jadi profesi yang paling kita tidak bisa ambil itu mau jadi Tuhan. Nah, itu profesi yang nggak bahaya, nggak boleh ya. Jadi kalau ditanya apa cita-citamu, yang pasti saya nggak mau jadi Tuhan. Nah, ini betul ya. Jadi kalau ditanya apa cita-citamu, yang pasti saya nggak mau jadi
Nah, Tuhan ya, karena kalau jadi Tuhan pasti kacau, pasti rusak, pasti hidup hancur. Setuju? Nah, kita lihat kehidupan Adam dan Hawa hancur. Ya. Oke, jadi masalah kesehatan mental. Tadi kita bilang salah satu alasan utamanya karena mau jadi apa? Mau lakukan keinginan diri sendiri. Berarti akar dari masalah mental berarti apa? Dosa. Karena dosa mau jadi diri sendiri, mau jadi Tuhan, mau melakukan keinginan atau kehendak sendiri. Setuju? Sekali lagi ya, jadi apa akar masalah utama? Akar pasti berarti yang utama ya, yang paling bawah. Dari masalah mental. Dosa. Karena mau jadi Allah, mau lakukan keinginan diri sendiri. Sudah bisa lihat dengan jelas? Bisa ya? Jadi sekali lagi, manusia adalah makhluk apa? Teologis, tepat. Karena berkaitan dengan masalah utamanya adalah dosa. Bukan obat yang menyembuhkan, bukan pil, bukan treatment, bukan terapi. Tapi nanti kita lihat solusinya dari Tuhan sendiri. Amin? Oke. Ya, jadi ini bagian ketiga ya. Kedua. Tuhan berarti jadi apa di sini seolah-olah? Ya, seolah-olah Tuhan jadi ciptaan ya. Ya. Kita mau jadi Tuhan dan Tuhan di sini jadi apa? Hamba. Jahat? Kurang ajar? Ya. Ya. Karena Tuhan mau dijadikan hamba. Sampai sekarang masih terjadi tidak kira-kira? Masih ya. Orang demi keinginannya dia jadikan Tuhan hamba. Bahkan bisa tidak orang ke gereja demi mau lakukan keinginannya sendiri. Maksudnya begini, dia ke gereja demi dapat berkat saja, bukan karena dia cinta Tuhan. Ada tidak? Ada ya, mau kaya lah, mau sukses dan lain sebagainya, tapi bukan mau cari Tuhan, bukan cinta Tuhan. Berarti dia jadikan Tuhan sebagai apa? Hamba, tepat sekali. Dan dia yang jadi Tuhan. Ya, kita jangan demikian. Kita akan merusak hidup kita sendiri. Oke? Nah, sebelum lanjut ke bagian ketiga, mari kita lihat apa yang rusak. Apa yang rusak? Mari coba kita lihat ya. Dari tadi bilang rusak kan ya, apa yang rusak? Mari coba lihat. Mari baca ayat yang ke-8. Mari baca bersama ayat 8. 1, 2 ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, masih Kejadian 3 ya. Kejadian 3 ayat 8. Sudah? 1, 2 ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Oke, apa yang mereka lakukan di sini? Kenapa bersembunyi? Nah, tepat sekali ya. Itu kan dari kecil kita sudah tahu ya. Sembunyi karena takut. Berani karena benar dong ya. Berani karena benar, sembunyi karena takut. Nah, ternyata itu sudah ada juga sejak Adam dan Hawa. Berarti ini takut kepada siapa? Tuhan. Loh, takut pada Tuhan bagus kan? Hah? Bagus nggak? Bagus. Terus kenapa bilang ini masalah? Karena mereka bersembunyi karena dosa. Oke, berarti ada takut yang salah, ada takut yang benar. Setuju? Takut yang benar gimana? Oke, ini takut yang benar atau takut yang salah? Oke, salah pasti ya. Oke, bagus. Nah, sekarang takut yang benar tuh bagaimana sih? Takut dalam arti mau taat ya. Takut dalam arti mengasihi. Ya kan? Kalau ini takut karena apa? Karena berbuat salah. Ini justru kalau yang benar takut tidak mau berbuat salah. Setuju? Takut tidak mau berbuat salah. Kalau ini takut karena sudah salah, sudah berdosa. Ini takut yang salah.
Jadi takut yang benar justru mau dekat kepada Tuhan. Setuju tidak? Mau taat kan? Mau dekat kan? Mau mengasihi kan? Tapi takut yang salah justru mau ke sini berarti. Justru mau jauh, mau menghindar dari Tuhan. Setuju? Masih bisa ikuti tidak? Masih bisa? Oh, ada yang masih bingung. Sekali lagi ya. Takut yang benar itu karena kita cinta Tuhan. Amin. Kalau cinta Tuhan, kalau mengasihi Tuhan, berarti kita mau mendekat. Setuju ya? Yang terjadi di sini Adam dan Hawa mendekat atau menjauh? Menjauh. Berarti takut yang benar atau takut yang salah? Salah, karena sudah berdosa. Jadi, pertama, relasi dengan Allah jadi rusak atau bagus? Rusak. Ya, oke. Jadi kacau yang pertama, lihat ya, karena dosa maka karena kejatuhan dalam dosa, maka pertama relasi dengan Tuhan rusak. Ya. Relasi dengan Tuhan rusak. Oke. Sekarang kedua, B. Relasi dengan diri sendiri juga rusak. Rusak. Apa itu relasi dengan diri sendiri rusak? Mereka dikatakan sadar bahwa mereka telanjang. Lalu mereka pakai daun untuk menutupi ketelanjangan mereka. Berarti mereka rasa malu. Shame. Nah, salah satu masalah mental disorder itu adalah rasa malu yang berlebihan. Pernah tahu ya? Pernah ya? Sehingga karena rasa malu, maka dia mungkin jadi cemas yang berlebihan ya. Rasa malu makanya dia bisa depresi. Rasa malu makanya dia bisa self-harm dan lain sebagainya. Rasa malu. Jadi lihat ya, karena rasa malu, maka hidup juga jadi rusak. Pertanyaannya, kenapa bisa rasa malu? Karena dosa. Dosa membuat kita tidak bisa melihat diri kita secara terhormat. Dosa membuat diri kita terlihat secara tidak layak. Tidak bisa lagi mengasihi diri karena dosa. Setuju? Oke, terakhir. Relasi dengan sesama, betul. Juga rusak, ya. Relasi dengan sesama juga rusak. Adam dan Hawa masih bisa saling mengasihi tidak? Masih bisa saling mendukung, memuji? Tidak. Mereka justru saling menyalahkan. Kira-kira ini hidup yang enak tidak? Hidup yang enak? Tidak. Ini namanya adalah hidup yang tidak ada shalom. Jadi tidak ada shalom. Apa sih itu shalom? Damai sejahtera, betul ya. Damai sejahtera. Relasi sudah rusak, masih ada damai sejahtera? Tidak ada sama sekali. Jadi lihat ya, dosa membuat kita kehilangan. Orang yang kena mental disorder, masalah mental, ada shalom tidak? Tidak ada ya. Berarti sekali lagi, apa masalah utama mental disorder? Tidak ada shalom. Dan kenapa bisa tidak ada shalom? Karena dosa. Sekali lagi ya, apa masalah utama mental disorder? Tidak ada shalom. Kenapa bisa tidak ada shalom? Karena dosa. Maka lagi-lagi, apa akar masalah dari masalah mental? Dosa. Lihat ya, dosa. Ini akar masalahnya. Jelas? Jelas. Ada yang kurang bisa baca? Memang tulisannya nggak bagus, jadi susah dibaca memang ya. Tapi tadi sudah diucapkan, semoga bisa kedengaran. Relasi apa yang rusak? Pertama relasi dengan, yang kedua relasi dengan, yang ketiga relasi dengan, semua rusak. Kalau mau tambah relasi dengan alam juga rusak, tapi itu lain waktu saja. Ini 3 utama relasi yang rusak, sehingga tidak ada
Shalom. Oke, sekarang kita masuk kepada nomor 3. Penebusan. Nanti keempat terakhir penciptaan yang baru. Penebusan. Ya. Manusia sudah rusak. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa diperbaiki? Ya, jadi penebusan ini sebenarnya bahasa yang lebih mudah adalah perbaikan. Ya. Bagaimana direstorasi, bagaimana diperbaiki, bagaimana ditebus. Ini tahap yang ketiga. Sekarang, menurut kalian, kalau kita yang rusak, kira-kira perbaikannya muncul dari siapa? Oke, ada yang sudah bilang dari Tuhan, bagus ya. Tetapi biasanya orang pikir perbaikannya muncul dari mana? Dari diri sendiri yang mesti memperbaiki kesalahannya sendiri ya. Setuju tidak? Setuju menurut orang lain ya. Orang lain bilang begitu. Kalian setuju tidak? Kalian juga setuju ya? Oke. Nah, harusnya hari ini berubah menjadi tidak setuju ya. Oke, pertama-tama sekali lagi ya. Orang dunia bilang kalau diri sendiri yang bermasalah, berarti siapa yang memperbaikinya? Diri sendiri. Oke, di sini ada yang masih setuju ya, tapi harusnya tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Pertama, Alkitab bilang tidak bisa kita memperbaiki diri kita sendiri. Sekali lagi ya, Alkitab berkata bisa tidak kita memperbaiki diri kita? Tidak bisa. Masuk akal tidak kira-kira sebenarnya? Masuk akal ya. Misalkan ambil contoh, mobil rusak. Kalau mobil rusak, kita berharap mobil bisa sembuh sendiri? Tidak ya. Kita bawa mobil ke siapa? Ke bengkel kan ya. Ada montir, ada ahli bengkel, ada ahli mekanik yang akan menyelesaikan masalah mobil kita. Solusinya berarti datang dari mobil itu sendiri atau dari luar? Dari luar. Oke, contoh lain lagi. Kalau kita sakit, bisa tidak sembuh sendiri? Ya, bisa saja. Misalkan kita istirahatlah lebih banyak, bisa saja ya. Kita mungkin olahraga. Tapi kalau sakitnya sudah lebih parah, kita pasti ke dokter. Berarti kesembuhannya datang dari mana? Dari luar diri kita. Betul sih, kalau dari Tuhan sih pasti ya. Tapi yang pasti datang dari luar diri sendiri. Tuhan juga bisa pakai dokter. Betul. Oke. Jadi, semua, mari kita konsentrasi sebentar lagi ya. Jadi, setuju tidak? Yang masuk akal penebusan dan perbaikan itu datang dari luar. Setuju? Setuju ya. Jadi perbaikan dan penebusan harus datang dari luar. Maka dari siapa? Disinilah kita menemukan ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadi penebus kita. Lihat ya, pertama dia apa? Pencipta. Di sini mau dibuat seperti ciptaan oleh manusia yang berdosa. Di sini justru dia yang menebus kita. Harusnya kira-kira dia masih mau menebus kita tidak ya? Harusnya tidak. Kenapa? Karena di sini sudah mau dijadikan ciptaan. Di sini sudah mau dihina. Di sini mau direndahkan. Di sini mau dikalahkan. Harusnya kita dihukum, tapi justru yang ada kita ditebus. Mari coba kita baca ya. Janji penebusan pertama, Kejadian 3 ayat yang ke-15. Masih Kejadian 3, mari kita lihat ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama Kejadian 3 ayat 15. 1, 2, ya. Aku akan mengadakan permusuhan engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Siapa yang berkata ini? Tuhan. Dan Tuhan berjanji dia akan mengadakan permusuhan
Dan permusuhan ini siapa yang akan menangi? Keturunan siapa? Keturunan perempuan, keturunan manusia. Yang kalah siapa? Keturunan ular atau iblis. Sekarang pertanyaannya, ini mungkin tidak terlalu jelas di dalam bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya di dalam bahasa asli ini adalah keturunan perempuan yang cuma satu keturunan perempuan. Nanti di dalam janji Tuhan kepada Abraham lebih jelas lagi, cuma ada satu keturunan ini. Jadi dari seluruh keturunan perempuan, keturunan Hawa, akan muncul satu saja yang akan memenangkan permusuhan ini. Berarti banyak orang atau sendiri? Dan siapa itu? Yesus Kristus. Amin. Mari coba kita baca ayat yang kali ini di dalam kitab Galatia. Mari buka bersama Galatia. Mari kita baca Galatia Galatia 3 ayat 16. Galatia 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jelas tidak? Sama tidak dengan yang dijanjikan dalam kitab Kejadian? Sama. Apa samanya? Hanya ada satu dari seluruh keturunan perempuan. Siapa itu? Yesus Kristus. Jadi Tuhan kita adalah penebus, dan khususnya yang menjadi penebus adalah Sang Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Dia yang menjadi penebus bagi kita. Nah sekarang ya, menebus itu pakai apa sih? Misalkan kalau zaman sekarang juga masih bisa kita pahami. Ambil contoh ya. Misalkan setelah contoh nama Andre ganti nama Bobby saja, B ya. Bobby masih kecil tapi sangat cute, sangat menyenangkan. Wah, jadi orang suka main sama dia. Satu kali ada komplotan orang jahat pikir Bobby ini mama papanya kaya, maka mari kita culik Bobby ini. Karena pasti kalau kita culik, terus kita minta uang tebusan, dikasih sama papa mamanya. Apalagi Bobby cuma satu-satunya anak dari papa mamanya. Akhirnya diculik, terus minta tebusan. Tebusannya berapa banyak kira-kira? Berapa? Wah, yang bilang 1 miliar punya bakat jadi pencuri penjahat. Bercanda ya. Oke, ambil minta tebusan 1 miliar. Kasih tahu kepada papa mamanya, nangis, wah nggak bisa, kami nggak punya uang. Ada uang 1 miliar atau Bobby tidak ada? Wah, lebih baik tidak ada uang daripada tidak ada Bobby. Akhirnya mesti cari uang, bayar kepada penjahat. Penjahatnya memang mau uang dan dapat uang, dia lepaskan Bobby. Nah, berarti uang tebusan supaya kita bisa dapat apa? Dapat kembali ya, dapat kembali. Dan untuk tebus mesti ada apa tadi? Yang penting untuk bisa ambil dapat kembali mesti ada apa? Uang tebusan. Sekarang pertanyaannya, Yesus adalah penebus bagi kita. Berarti dia adalah seperti uang tebusan itu. Iya, ya. Jadi Yesus menjadi uang tebusan bagi kita. Bahasa Inggrisnya itu ransom.
ransom. Jadi dia menjadi uang tebusan bagi kita. Sekarang pertanyaannya ya, kalau bagi Papa Mama Bobby, uang tebusan atau Bobby yang lebih berharga? Bobby ya. Sekarang coba kita pikir, kita dengan Tuhan Yesus, siapa yang lebih berharga? Hah? Siapa? Siapa yang bilang kita? Mau dipotong tangannya ini ya. Yang sekali lagi, waktu Bobby diculik, uang 1 miliar dan Bobby, bagi orang tuanya Bobby, mana yang lebih berharga? Daripada uang tebusannya. Sekarang kalau kita ditebus oleh Yesus, siapa yang lebih berharga? Kita atau Yesus? Beda kan? Beda ya? Beda tidak? Berarti poinnya apa di sini? Kalau kisah Bobby dan kisah penculikan-penculikan lainnya, yang lebih berharga adalah siapa? Orang yang diculik itu ya. Uang kurang berharga. Kalau sekarang kita dengan Tuhan Yesus, siapa yang lebih berharga? Berarti kita apa harusnya? Kalau kita tahu hal itu ya, kita berarti tidak layak, tidak berharga, tapi ditebus dengan harga yang mahal. Berarti kita harusnya apa? Oke, bersyukur. Apa? Bersyukur apa lagi? Sudah tidak ada lagi mungkin selain itu ya. Bersyukur dan kita benar-benar menserahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus. Paham? Bukan cuma paham ya, tapi apakah hati kita tergerak? Tergerak oleh apa? Tergerak oleh fakta bahwa ternyata saya ini loh tidak berlayak, tetapi diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang jauh lebih berharga, jauh lebih layak daripada hidup saya ini. Amin? Jadi ini beda dengan cerita dunia ya. Sekali lagi, cerita dunia yang lebih berharga orang yang diculik atau uang tebusannya. Sekali lagi ya, dalam cerita dunia yang lebih berharga orang yang diculik atau uang tebusannya? Orang yang diculik ya. Tapi kalau dalam cerita Injil, jangan ketawa di belakang. Meskipun salah jawab jangan ketawa karena ini serius. Dalam cerita Injil, siapa yang lebih berharga? Tebusannya. Amin. Berarti kita ini sungguh-sungguh bersyukur. Yang tidak layak, yang tidak berharga, yang tidak ada arti, tapi ditebus oleh Kristus yang sangat berharga, Sang Anak Allah. Ya, mari coba kita baca satu ayat ya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Bukan itu. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Mari kita baca ayat yang ke-18. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 ya. 1, 2 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah yang apa, anak-anak? Mahal, sangat mahal. Lebih mahal daripada apa? Perak, emas, atau uang. Karena ini adalah anak Allah. Amin. Bersyukur tidak? Siapa yang bersyukur? Yang sungguh-sungguh bersyukur ya. Bukan cuma sekedar angkat tangan. Yang bersyukur, puji Tuhan ya. Karena kita semua tidak layak, tapi ada uang tebusan, yaitu Yesus Kristus yang sangat berharga, justru diberikan bagi kita. Maka kita berarti mendapatkan apa? Mendapatkan yang namanya
kasih Allah. Kita mendapatkan kasih Allah. Sekarang, yang tadi rusak ini loh, bisa tidak sekarang diperbaiki? Bisa? Apakah kita dengan Tuhan dari yang tadinya bermusuhan bisa tidak berdamai? Karena kita sudah dikasihi dan kita juga bisa mengasihi Tuhan. Amin. Kita yang dengan diri kita rusak, bisa tidak diperbaiki? Bisa? Kenapa bisa diperbaiki? Karena kita sadar sekarang diri kita berharga. Oke, sekarang Bapak tanya sekali lagi ya. Diri kita ini perhatikan baik-baik ya. Berharga, makanya Tuhan Yesus mati bagi kita. Atau yang kedua, diri kita ini berharga karena Yesus sudah mati bagi kita. Sekali lagi ya, yang A, diri ini berharga, makanya Tuhan Yesus mati bagi kita. Atau yang B, diri ini berharga karena Yesus mati bagi kita. Siapa yang mau jawab A? Siapa yang jawab B? Ya, puji Tuhan ya. Jadi, kita penting? Tidak loh, tapi jadi berharga karena Tuhan Yesus mati bagi kita. Maka bisa tidak sekarang kita mengasihi diri kita? Dan mengasihi dengan benar, yaitu mengasihi dengan cinta kasih Tuhan. Sekarang kita lihat, aku tidak mau lagi hancurkan hidupku ini. Karena siapa yang sudah membuat hidupku berharga? Tuhan Yesus. Maka apakah saya mau biarkan diri saya dalam depresi? Apakah saya mau biarkan diri saya dalam kecemasan yang terus-menerus sehingga akhirnya tidak bisa layani Tuhan? Apakah saya mau self-harm diri saya ini mungkin dipotong-potong dan lain sebagainya supaya akhirnya hidup merasa berharga? Tidak. Apakah layak ada orang berpikir saya mau bunuh diri saja lebih baik? Kenapa? Karena hidup ini berharga, bukan karena memang berharga. Berharga tapi karena Yesus sudah mati bagi kita. Amin. Jadi kita bisa menerima diri kita. Terakhir, relasi dengan sesama. Bisa tidak kita mengasihi sesama sekarang? Lebih bisa loh. Karena kita tahu bahwa kita sudah dikasihi Tuhan. Kita ini jahat, kita ini berdosa, tapi Tuhan kasihi. Sekarang kita lihat orang lain. Orang lain juga tidak mengenakkan. Orang lain juga membuat saya seringkali sakit hati. Tapi bukankah saya juga seringkali membuat Tuhan Yesus sakit hati? Iya kan? Seringkali kita berdosa ya, tapi Tuhan sudah mengampuni. Sekarang boleh tidak atau bisa tidak kita ada kekuatan mengampuni orang lain? Bisa, karena kita sudah punya pengampunan dari Tuhan. Amin. Maka sekarang, apa solusi bagi masalah mental? Kalau tadi masalah, oke, mulai lagi dari masalah ya, karena kalian masih ingat pasti. Apa masalah utama dari atau akar utama, akar permasalahan utama dari masalah mental, yaitu dosa. Kalau begitu, apa solusi bagi masalah mental? Tuhan Yesus kasih Allah, sadar bahwa diri sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau nanti kalian ada stres, nanti kalian mungkin bisa penuh dengan kecemasan, bahkan bisa saja masuk ke dalam depresi. Bisa tidak anak Tuhan masuk dalam depresi? Bisa saja. Di Alkitab ada, Daud itu loh sering depresi. Paulus depresi juga. Karena melayani Tuhan bisa depresi. Tetapi apa kekuatan bagi mereka? Kasih Allah. Itu kekuatan bagi mereka. Dan kalau itu jadi kekuatan bagi mereka, bisakah itu juga menjadi kekuatan bagi kita remaja-remaja sekalian? Bisa juga. Pasti bisa. Amin. Itulah kekuatan bagi kita. Dengan demikian, yang tadinya tidak ada shalom, sekarang bisa ada shalom. Sekarang bisa ada damai, karena kita sudah menerima kasih Tuhan.
Tetapi apakah kita akan terus ada dalam keadaan yang damai? Selama di dunia belum bisa, ya. Karena masih banyak kesulitan, masih banyak pergumulan, masih banyak tantangan. Oleh sebab itu kita nanti menunggu babak yang keempat. Yang terakhir singkat saja. Apa itu babak yang keempat tadi? Penciptaan baru. Di mana kita akan berada di dalam juga langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru, di mana tidak ada tangis, tidak ada apa lagi dibilang. Tidak ada duka, tidak ada apa lagi? Sakit, tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada masalah mental, tidak ada apa lagi? Tidak ada dosa, tidak ada sakit penyakit. Ada shalom yang sempurna. Itulah yang kita nantikan nanti. Amin. Tapi di dunia ini, apakah sama sekali tidak ada shalom? Tidak juga. Bisa tetap ada shalom di tengah-tengah masalah, asal kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, sekarang mari kita berdoa.